Hari ini kami mendapat jamuan atau tamu yang sudah kami undang dari Kabupaten Solo. Ini merupakan salah satu industri kecil dan menengah di Sumatera Barat, merupakan pengusaha muda yang cukup berhasil di dalam meningkatkan inovasinya. Andre merupakan uh, usahanya namanya Nak Taraso ya Pak. Betul, Pak. Ya, Andre, dengan spesifiknya adalah makanan rendang. Betul, Pak. Jadi Andre merupakan dan usahanya Nak Taraso telah mendapatkan penghargaan sertifikat sebagai untuk pemilihan peserta IFI, Indonesian Food Innovation. Jadi makanan yang berinovasi. Karena saya heran juga sih, rendang diinovasikan sebagai apa? Karena kita tahu selama ini rendang itu merupakan makanan khas Sumatera Barat yang daging kemudian dimakan rasanya enak. Di mana? Di mana inovasinya sehingga bisa mendapatkan penghargaan IFI dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perindustrian ini. Tapi sebelum itu disampaikan, tolong diperkenalkan dulu lah produknya apa aja yang kira-kira bisa dikenal oleh masyarakat. Mungkin Andre bisa cerita sedikit, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Benar, memang kita brandnya Nak Taraso, Pak ya. Kita baru lahir ini 2018. Ya. Memang karena baru, artinya pengen terlihat lebih cepat gitu, Pak ya. Memang artinya banyak inovasi yang kami lakukan pada waktu itu. Di saat mungkin sudah banyak ya teman-teman yang lain industri rendang di Sumatera Barat, kita hadir membuat yang namanya inovasi baru rendang for kids. For kids. Okay, ya, jadi produk utama dari Nak Taraso itu adalah rendang for kids ya yang pertama. Terus kita tetap berinovasi 1 tahun setelah itu kita juga ciptakan lagi namanya rendang easy, Pak. Jadi easy itu konsep rendang praktis yang ada di depan kita ya. Ini kenapa praktis? Di dalamnya itu ada sasetan. Nah, itulah konsep rendang yang Nak Taraso usung. Makanya alhamdulillah benar tahun kemarin kita dapat penghargaan IFI ya, Indonesian Food Innovation, satu-satunya dari Sumatera Barat juga, dan terpilih 10 besar ya dari ribuan peserta yang ada di Indonesia seperti itu. Wow, banyak juga ya. Ribuan pesertanya yang ikut. Artinya dari mana kita tahu bisa dapat informasi untuk ikut? Apakah dihubungin teman atau kawan atau yang lain-lain? Kalau tahu informasinya memang dari media sosial Pak ya, dari Instagramnya Kemenperin ya, karena kan ini kegiatan diadakan oleh Kemenperin. Memang saya secara pribadi sejak 2018 lahir ya, memang hobi ya bagaimana mengikut-ikut kegiatan baik itu sejenis perlombaan, kompetisi bisnis dan lain-lain, karena tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk yang kita punya seperti itu. Jadi artinya EV ini pun tahun kemarin kita ikut ya, biasa kalau kompetisi kita daftar Pak ya. Ada 7 tahapan seleksi, lumayan ketat juga. Alhamdulillah kita terpilih di seleksi tahap pertama sampai ke tahap ke-7. Alhamdulillah terpilih. 7 tahap. 7 tahap. Baik. Dari 2018, sekarang udah 2023, 5 tahun. Hampir 5 tahun berjalan. Ya. Jadi selama ini yang kita tahu rendang itu dimakan ya orang-orang seperti saya, orang-orang tua. Mungkin anak-anak kita lebih senang makanan lain, siap saji. Sehingga muncul ide bagaimana rendang itu bisa dinikmati oleh anak-anak. Betul. Apa kiatnya, punya pikiran seperti itu bagaimana? Betul, memang inovasinya benar Pak. Karena saya melihat waktu itu ya, rendang ini kan sudah mendunia. Semua orang udah tahu, bahkan sampai ke luar negeri juga. Tapi saya melihat tidak semua kalangan bisa mencicipi rendang ya, terutama anak-anak. Bagi anak-anak waktu itu rendang yang kita punya yang biasa itu ya, image-nya itu makanan yang pedas. Dan setelah dicoba ya, kita berupaya mencobakan ke anak-anak. Mereka ada yang terkendala kalau dengan rasa yang pedas, dengan bumbu yang kuat. Dan ada juga yang dari tekstur dagingnya gitu ya. Jadi ketika dia menggigit potongan-potongan daging, yang kalau dirasa dia agak sedikit alot, dia akan lebih enggan melepeh. Makanya itu dasar pertama kami menciptakan bagaimana bisa sih rendang ini bisa dikonsumsi untuk anak-anak. Poin keduanya juga saya melihat banyak industri rendang di Sumatera Barat ini kan rata-rata pasarnya ini kan
wisatawan Pak ya, orang yang berkunjung Sumatera Iya, iya. Barat, beli oleh-oleh, bawa rendang, bawa ke Jakarta. Nah, rendang for kids ini adalah salah satu cara kami juga bagaimana rendang bisa dikonsumsi setiap hari seperti itu. Hmm. Tidak hanya bagi orang luar, tapi bagi kami masyarakat di Padang pun Sumatera Barat, inilah yang kami sasar juga bagaimana rendang ini bisa dikonsumsi setiap hari, terutama untuk anak-anak ya. Kalau untuk dewasa mungkin rasanya bosan Pak ya. Biasanya Ya. sih di Idul Fitri ataupun makan di rumah makan gitu. Makanya itu konsep kami bagaimana rendang ini bisa dikonsumsi. Nah, makanya rendang for kid ini hadir Ya. juga sebagai bekal anak-anak sekolah, jalan-jalan, traveling dan lain-lain seperti itu. Tapi bukan berarti rendang yang selama ini diketahui oleh masyarakat umum tidak ditinggalkan juga ya. Enggak, Ya. tetap Berarti itu merupakan satu inovasi lain daripada makanan rendang tadi. betul. Baik. Apalagi yang perlu kita pertimbangkan untuk bisa menjadikan motivasi bagi kawan-kawan yang semuda Andre ini, atau bisa ya orang-orang yang seperti saya ini yang masih dikatakan nggak muda lagi lah, masih udah tua gitu, tapi mempunyai inisiatif untuk bisa berpikir secara inovasi yang lain dari makanan-makanan tradisional. Mungkin bisa diceritakan? Baik, mungkin kalau konsep inovasi Pak ya, bagi saya sih sederhana. Bagaimana inovasi itu tidak hanya bagaimana kita merubah produk ya, yang ada dengan sekarang ini menjadi apa seperti itu, tapi Pak, banyak hal, baik itu proses juga, inovasi terhadap Oh, proses, proses ya. kemasan juga termasuk Ya, suatu inovasi ya, juga. ya. Makanya kami juga hadir tidak hanya bentuk, karena rendang for kid ini bedanya, mungkin ada yang nanya juga Pak ya, Hmm. apa sih bedanya dengan rendang Ya, ya, biasa gitu betul, kan. betul. Memang pertama jelas rendang for kids ini nggak pedas sama sekali. Hmm. Karena memang kita bikin rendang itu sama sekali tidak pakai cabai ya, mungkin Ya, beda. Konsepnya tetap rendang 100%, cuma tidak menggunakan cabai. Nah, kedua juga tekstur, Pak. Kalau tahu rendang kita kan potongan daging. ya, Nah, kita bikin teksturnya itu lebih remah, lebih tabur. lebih Karena tabur. memang segmennya anak-anak. Nah, Anak-anak. maka bisa anak-anak MPASI juga, anak-anak yang umur 6 bulan ke atas pun sudah bisa menggunakan rendang for kids seperti itu. Hmm. Nah, makanya itu inovasi kita. Nah, selain itu, kita berinovasi juga dari kemasan seperti itu, Pak. Karena memang yang disasar adalah anak-anak, jadi kita juga full ya, tidak hanya bentuk produk, tapi kemasan kita bikin bagaimana semenarik mungkin. Jadi rendang for kid ini ada 4 varian, Pak. Jadi ada Oh, pertama ini yang biru ya, di depan ini kita lihat ada rendang tuna. Setiap dari bahan bakunya kita bikin karakter masing-masing. ya, ya. Ini ada ikan tuna, yang hijau ini adalah rendang lele for kids. Ini juga ada yang kuning ini rendang dari daging sapi. Oh ya, Nah, kita bikin juga karakternya, sama juga yang terakhir itu yang keempat dari belut. dari Nah, belut. artinya memang kita mengajak anak-anak yang bisa mereka menikmati, bermain, juga melihat sesuatu yang berbeda dari produk seperti itu. Jadi konsepnya rendang itu tidak hanya identik dengan daging ya. Betul. Mungkin ya dagingnya daging apa? Daging sapi selama ini kan. Bisa dari ikan tuna, Betul. bahkan belut sekalipun bisa dijadikan rendang sama orang Betul, Pak. Minang. Betul. Karena memang konsepnya, Inovasinya. betul, inovasinya karena memang konsepnya buat anak-anak, Pak. Kita menghadirkan bagaimana protein yang bagus buat anak-anak. Kita tahu rendang itu kan daging sapi. Malah saya hadir rendang for kid ini hanya daging sapi 1 varian. 3 varian lain itu dari golongan ikan. Karena kita tahu protein ikan lebih bagus juga buat anak-anak. Ya. Tadi kan udah dapat sertifikat dari Kementerian Perindustrian, Betul. ada kawan-kawan di Dinas Perindustrian Provinsi maupun kawan-kawan di kabupaten kota. Betul. Jadi yang terasa melalui apa namanya pembinaan atau kunjungan namanya ke tempat kita, apakah mereka datangnya atau kawan-kawan itu setelah kita mendapatkan penghargaan atau sebelum-sebelumnya memang udah mencari-cari informasi melalui kawan-kawan kita dari kabupaten kota, provinsi maupun dari kementerian. Ada diceritakan sedikit? Ya, baik. Memang 2015 kita muncul awal, Pak ya, hadir memang versi rumahan ya. Kita punya rumah produksi ya di samping rumah. Memang saya secara pribadi bagaimana tidak menunggu ya. Artinya nggak mungkin orang dinas jauh-jauh bisa sampai ke kita, kan belum tahu juga. Makanya saya keliling waktu itu, Pak, 2015 itu saya bikin produk, karena produk awal pertama gitu tuh rendang lele ya. Rendang lele. Saya keliling hampir ke setiap dinas membawa produk gitu kan. Artinya memperkenalkan terlebih dahulu ke dinas setempat dulu ya, kabupaten kota, sampai ke sini juga. Iya. Ke Dinas Perindak Sumatera provinsi ya. Saya kenalan waktu itu sama Ibu Ul, beliau ada di sini.
Akhirnya waktu nggak lama saya memperkenalkan produk, datang kunjungan pembinaan ke tempat saya tempat seperti kita. itu. Ya, ya. Memang bukan gara-gara diundang sama Dinas Perindak, cuma memang Iya. Dinas Perindak yang dari awal saya hadir Ya, ya. 2018 Ya. sampai saat sekarang memang pembinaannya luar biasa. Oke. Mulai dari halal ya, kita Ya. pengurusan halal difasilitasi oleh Dinas Perindak Provinsi juga. Terus Badan POM izin edar juga difasilitasi MD ya. MD. Ya. Sampai terakhir alhamdulillah kita sudah HCCP, Pak. HCCP. HCCP sudah, dan itu juga fasilitas dari sini juga. Ya, artinya Makanya memang total deh pembinaan dari instansi pemerintah. artinya ya kan udah dirasakan banyak lagi. Kemudian tentu kita tidak sama-sama berpikir tidak hanya sebatas di situ. Apalagi apa sih manfaatnya dapat sertifikat ini yang dirasakan? Apakah yang diharapkan? Apakah cukup dengan penghargaan itu kita merasa bangga? Ya udah sampai di situ aja atau gimana lagi? Baik, memang suatu kompetisi ya, termasuk EV ini pun bagaimana kita menambah networking juga Pak ya, dan juga yang lebih utama meningkatkan branding kita. Branding itu sangat luar biasa sekali dampaknya sekarang. Ketika saya kemarin dapat penghargaan EV ini, saya langsung diterima untuk penjualan ya. Rendang 4Kid sama rendang Easy ini tuh masuk di salah satu hypermart besar di Jakarta ya. Oke. Dan itu di tempat-tempat langsung. Kita tanpa proses kurasi. Jadi artinya dengan penghargaan ini pihak ketiga ya mungkin ya yang langsung swalayan itu langsung menghubungi. Artinya kita nggak perlu effort lebih lagi karena mereka juga percaya juga dengan kompetisi yang kita lakukan seperti kita lalui. Alhamdulillah setiap saya melakukan kompetisi ini Pak, setiap selesai kompetisi pasti ada channel pemasaran baru yang didapat. Nah itu yang saya rasakan keuntungan. Dan juga yang terutama juga yang terakhir ya bagaimana network juga. Karena kita kompetisi inilah berbaur di semua komunitas yang sama. Betul. Kemarin kita hadir hampir di 2000-an IKM di Indonesia, yang itu kita terhubung. Artinya kita bisa saling bertukar pemikiran, pandangan. Oke, setuju. Tidak hanya bersaing untuk mendapatkan siapa yang terbaik, cuma suasana itu terbangun, networking itu. Lebih kepada informasi imbal balik. Betul. Informasi imbal balik. Mungkin mereka juga bisa memberikan informasi, mereka juga butuh informasi dari kita. Lebih kepada itu. Artinya setelah kita secara tidak langsung ketika event perlombaan ini dilaksanakan, orang udah ngelihat tuh calon-calon konsumen kita kan, untuk bisa mitra kita menitipkan produk itu tadi. Mungkin itu yang dirasakan. Jadi artinya sebelum dan sesudah memang ada perbedaan. Ada ya. Sebelum mendapat penghargaan dan sesudah mendapat. Sangat berbeda, Pak. Sangat berbeda. Artinya terpenuhi nggak permintaan itu? Terpenuhi, Pak. Terpenuhi. Malah kita juga mencari channel-channel yang baru lagi gitu kan dari kapasitas kita yang ada sekarang. Oke. Kalau sekarang saya melihat ini kan udah cukup ya dari yang lain-lain. Ya oke lah. Nak Taraso ini udah terdaftar mereknya belum? Sudah Pak. Sudah. Jadi itu lagi. Siapa yang fasilitasi itu? Itu dulu saya lupa ya. Cuma waktu itu fasilitas juga tahun 2019 Pak. Oke. Jadi memang kami muncul pun motivasi saya juga ya. Semua legalitas kita penuhi karena kita nggak tahu. Jangan sampai menunggu besar dulu ya Pak ya. Jadi artinya di saat kita kecil dulu kita udah mulai. Betul. Alhamdulillah sekarang sertifikat merek ya. Merek kita udah daftarkan. Dan sudah keluar dah. Sudah keluar Pak. Udah ya. Alhamdulillah. Dan sampai nanti misalnya saya ingin mau karena udah terkenal karena belum terdaftar mereknya, saya buat lagi nih. Kan bisa juga seperti itu ya. Sekarang zaman sekarang gampang Pak ya. Itu perlindungan terhadap produk kita. Betul. Memang kita harus hati-hati ke depan. Baik, mungkin boleh memperkenalkan alamatnya di mana, kira-kira menghubunginya kemana untuk rendang Nak Taraso ini? Baik, oke terima kasih Pak. Memang rumah produksi kita itu berada di Kabupaten Solok, Pak. Tepatnya itu di Nagari Potosani namanya. Potosani ya. Potosani, kecamatannya 10 Poto Singkara di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Oke. Dan kita juga bagaimana aktif di media sosial ya, karena memang zaman sekarang harus bagaimana kita membangun media sosial kita. Bisa diikuti kita di Instagram Nak Taraso. Nak Taraso. Nak Taraso. Jadi Instagram kita sama, Facebook juga sama Nak Taraso. Nak Taraso. Nah juga kita juga membangun Pak ya, karena memang konsepnya ini kekinian juga. Kita mengikutkan apa saja sih media-media sosial yang sekarang lagi hype juga. Jadi kita juga ada di TikTok. Kita juga ada di YouTube kita juga. Namanya Rendang Nak Taraso YouTube kita. TikTok kita juga Rendang Nak Taraso.
Oke. dan juga marketplace ya, tentu kalau yang ingin berbelanja gitu kan. Tinggal ketikkan aja di Taraso di Shopee. Kita juga aktif juga live Shopee, Pak. Sekarang lagi Oke. zaman juga ya Iya, live. iya, iya, iya. Semuanya ada, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Oke, terima kasih. Nah, tadi aku boleh perkenalkan dikit lagi, Pak. Cuma Boleh, kita boleh, punya boleh. tambahan produk bukan tambahan Boleh, ya. boleh. Kita inovasi Inovasi juga. produk lain ya. Kita kemarin ini kita beranjak di ini sebagai lauk ya, pendamping makanan rendang. Iya. Kita juga ada sekarang namanya cemilan. Ini dari Oh. Nak Taraso juga. Wah, ya, Ini ya. bahan bakunya juga bagaimana potensi yang ada di lokasi kita. Oke. Ini ada dari namanya bawang putih stick ya. Jadi ini murni dari bawang putih. Ini cemilannya lumayan sehat sekali juga, Pak. Nanti boleh kita coba. Ini bawang putih stick dari bawang putih murni. Oke. Ini juga nih. Ini kentang. Karena kita juga salah satu produsen kentang ya di daerah iya. Kabupaten Solok. Kabupaten Solok. Kita padukan nih sebagai lauk juga dengan paru dan kacang tanah. Ya, ya, ya. Sama terakhir nih, Pak. Ini penting juga nih. Ini adalah bawang goreng. bawang goreng. Kita tahu ya, daerah kita, kabupaten daerah kami itu potensi penghasil bawang, Pak. Terutama di daerah lahan panjang ya. Lahan panjang. Jadi patut juga kita ciptakan produk yang bisa mendukung ya diversifikasi produk baru kita. Baik. Mungkin itu, Pak. Iya, baik. Terima kasih Andre udah datang ke studio kami. Sama-sama, mudah-mudahan silakan tambah sukses dan ke depan semakin percaya lagi. Mudah-mudahan semua kita bisa, dan jangan bosan-bosan datang ke broadcast kita untuk bincang-bincang kita dengan yang lain lagi nanti produknya. Dan terima kasih atas kehadiran Adik. Kami ucapkan terima sekali lagi. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.